pelayanan ini. Yuk kita sebentar berdoa untuk firman dulu terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa Bapak untuk firman sore hari ini ya. Biarlah Bapak setiap belenggu pikiran hati kami ya Tuhan, aku patahkan semua dalam nama Yesus. Biarlah Bapak berikan kami hati seorang murid ya Roh Kudus yang mengikuti kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar segala penghalang apapun ya Tuhan, sinyal semua ya Tuhan, kuduskan Bapak kembali Bapak dalam nama Yesus Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kalaupun ada orang-orang Bapak yang sudah kami sharekan Bapak, ingatkan mereka ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, hari ini saya mau berbicara firman tentang namanya melakukan kebenaran ya. Karena ada banyak anak Tuhan itu mau mendengarkan kebenaran, mau cari kebenaran, tapi belum tentu mau melakukan kebenaran yang Tuhan mau. Ya, dahulu saya adalah orang yang tidak mengerti tentang kebenaran Tuhan. Bahkan saya orang yang menghujat tentang Yesus ya. Dahulu saya orang yang tidak mengerti tentang sebuah kebenaran. Nah, seiring namanya kita mau mencari sebuah kebenaran yang di dalam Tuhan ya, pastinya ya. Maksudnya firman itu bicara tentang sebuah kebenaran, dan firman itu bicara namanya tentang dimana kita juga harus melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, dahulu waktu kita belum mengenal firman Tuhan, kita cari tahu apa itu kebenaran firman. Siapa itu Yesus? Siapa itu juru selamat? Yang membawa kita ke sorga itu siapa nantinya kelak gitu loh. Dan kita mencari tahu akan namanya sebuah kebenarannya bagaimana. Nah, setelah kita tahu dan kita belajar tentang sebuah kebenaran firman Tuhan ya, di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah, maksudnya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup ya. Ada jalan, ada kebenaran, ada hidup ya. Kita jalan, nah sedangkan waktu kita mencari namanya kebenaran, kita sedang berjalan. Nah, saudara mungkin sekarang sudah berjalan, menurut saya sudah berjalan, dan beberapa daripada saudara itu menurut saya sudah mengerti namanya tentang kebenaran. Nah, waktu saudara mengerti akan sebuah kebenaran yang Tuhan mau ya, ataupun yang Tuhan sudah ajarkan tentang kebenaran yang saudara terima, nah saudara pasti nanti akan dituntut ya, tanda kutip ya, karena di dalam firman-Nya kita ini disuruh Tuhan ini jadi pelaku, bukan pendengar. Semua orang kalau ditanya mau selamat, mau semuanya selamat. Nah, ada pertanyaannya begini, Tuhan menuntut sesuatu yang di hidup kita untuk kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Dia. Nah, waktu saudara mengerti nanti tentang sebuah kebenaran itu, ada orang yang tahu tentang kebenaran dan pada akhirnya ada yang mundur, tidak mau melakukan apa yang menjadi hidupnya dia gitu. Maksudnya gini, kebenaran bisa begini, kita disakitin orang, kebenaran firman Tuhan itu bicara apa? Mengampuni. Nah, banyak orang juga nggak mau mengampuni, tahu kebenaran tapi pada akhirnya mundur dan tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, hari ini saya mau bicara tentang sebuah kebenaran itu sendiri. Ya, di dalam firman Matius 4 ayat pertama. Ya, jadi saudara perhatikan, waktu kita mencari namanya kebenaran Tuhan, jangan sampai kita itu cuma jadi pendengar ataupun berhenti dan stuck dan tidak mau maju lagi untuk namanya menjadi, jangan sampai ujungnya kita jadi pelaku dan menyenangkan hati Dia. Karena kalau kebenaran firman yang kita udah pelajari tentang, ya terserahlah saudara mau belajar tentang namanya profetik, tentang karismatik, tentang namanya menabur, tentang namanya memberkati orang dan lain sebagainya, terserahlah saudara mau belajar tentang kebenaran apapun, ujungnya saudara itu dituntut Tuhan itu harus melakukan itu semua. Dan banyak waktu kita tahu tentang sebuah kebenaran, kita malah tidak berani mau melakukan itu semua. Nah, inilah yang mengerikan buat hidup saudara dan saya gitu ya. Jadi di firman Tuhan Matius 4 ayat pertama, ya saya baca. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya, saudara perhatikan di sini ada kata roh ke padang gurun. Di sini yang tak garis bawain adalah roh. Ya, rohnya itu R-nya huruf besar ya. Ya, rohnya itu bukan huruf kecil, tapi rohnya itu huruf besar. Di dalam Lukas 4:4 itu dijelaskan adalah Roh Kudus atau Roh Tuhan. Ya, jadi Yesus dicobai itu disengaja sama Tuhan masuk dalam padang gurun. Ya, jadi waktu saudara ngerti tentang kebenaran, Tuhan pun juga pengen tahu. Ya, tanda kutip ya, di sini ada kata dicobai iblis. Ya, di dalam beberapa ayat yang di Perjanjian Lama, di Keluaran, di Kejadian, di situ ada kata namanya Tuhan mencoba anak-anaknya. Ya, jadi kalau Tuhan mencobai kita itu cuma satu kok tujuannya, supaya hati kita ini, roh kita ini responnya bagaimana.
Kan ada orang bilang begini, Tuhan tuh nggak pernah mencobai anak-anaknya. Ada dua hal yang menurut saya berbeda. Kalau Tuhan mencobai, ujungnya dia pengen lihat isi hati kita. Tapi kalau yang dari manusia, dicobai biasanya keinginan daging kita, bukan menjadi kemuliaan Tuhan. Ya, jadi perhatikan, roh Tuhan itu membawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, saudara udah kenal Tuhan, Tuhan sengaja nih iblis cobain kayak Ayub. Ya, jadi kalau saudara dicobai dan mengalami sebuah padang gurun, jangan kabur, tapi tetap setia. Karena apa? Ada hal yang dimana Tuhan pengen tahu isi hati kita itu bagaimana. Mau setiakah? Apa yang sudah saudara pelajari tentang kebenaran, yuk praktekin. Nah, praktekin bagaimana? Lawan tuh iblis. Terkadang iblis juga nggak sepenuhnya bekerja. Kadang-kadang kita ada situasi tertentu yang kita sudah mengalami pergumulan untuk namanya diperjuangkan sampai namanya kebenaran itu jadi. Karena kebenaran itu di atas kenyataan. Ya, ada firman yang Tuhan kasih tahu tuh begini. Kenyataan itu di bawah kebenaran. Contoh, firman paling sering yang kita dengar adalah kalau kita berdoa, Tuhan, aku sudah diselamatkan, biarlah seisi rumahku juga diselamatkan. Ya, di firmannya itu di Kisah Para Rasul, di Kis 16 ayat 31, tapi nggak usah dibuka. Ya, saudara buka di rumah aja nanti setelah habis Zoom ini. Ya, jadi kita mengklaim firman kebenarannya dia, supaya firmannya itu jadi nyata di dalam kehidupan rumah kita. Contoh, waktu saya ini dari background dari Buddha ya, kita semua, saya udah sering bersaksi tentang kehidupan saya dari Buddha. Nah, waktu saya menerima Yesus, ya, kenyataannya bahwa keluarga saya itu belum terima Yesus. Orang tua saya masih Buddha, kakak beradik saya ya masih Kristen-Kristenan dan lain sebagainya. Ya ada yang Kristen sih, tapi ya begitu, masih sembayang juga. Tapi ke gereja ya mungkin kalau Natalan kali ada kado baru ke gereja. Tapi intinya begini, waktu firman itu kita dengar dan kita klaim kebenaran Tuhan itu, supaya apa? Jadi nyata. Ya, jadi kenyataan itu dibawa kebenaran. Ya, jadi kalau saudara mengalami namanya sudah belajar tentang kebenaran, biarlah kebenaran itu sampai jadi nyata di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan namanya iblis itu untuk mencobai kita supaya kita ini tawar hati dan tidak melihat segala kemuliaan Tuhan. Ya, jadi di ayat pertama, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Di ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Sebentar, saya buka catatan saya dulu. Ya, jadi di ayat 3 ini yang saudara saya perhatikan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, jadi roti ini menjadi perhatian saya. Kata-kata roti ini yang membuat saya tuh, Tuhan, ini roti ini bicara apa Tuhan? Ya, jadi setan itu mengajak Yesus supaya batu ini dirubah jadi roti. Tuhan tuh bicara begini, otoritas. Ya, kalau kita namanya sudah punya namanya hidup di dalam kebenaran Tuhan, Tuhan itu kasih kita kuasa. Tuhan itu kasih kita otoritas. Nah, setan ini ngebujuk supaya batu ini berubah jadi roti. Ada banyak kehidupan di dunia ini ya. Waktu dia pegang otoritas, dia justru melakukan sesuatu yang bukan kebenaran Tuhan. Contoh, dulu waktu saya pernah kerja di suatu perusahaan ya, waktu itu saya megang kepala gudang, saya megang semua spare part di pusat untuk namanya dikelola, dikirim ke daerah-daerah cabang-cabang di seluruh Indonesia. Nah, singkat cerita, ada OB waktu itu. Waktu saya udah menjabat itu baru ya paling 3 hari atau seminggu lah gitu. Singkat cerita orang itu nanya, kamu betah di sini katanya. Pertanyaan itu menurut saya tuh aneh. Anehnya bagaimana? Karena menurut saya berarti ini perasaan saya begini. Ini berarti ini jabatan ini nih nggak semua orang betah gitu di sini sampai dia mau bertanya kayak begitu. Nah, singkat cerita, di jabatan yang saya terima ini banyak orang korupsi. Banyak orang menyelewengkan.
Banyak orang tuh manipulasi segala hal-hal di dalam pekerjaan itu gitu loh. Nah, seiring saya masuk, karena saya sudah belajar kebenaran Tuhan, tidak boleh berbohong, tidak boleh korupsi, tidak boleh manipulasi, tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Ya saya praktekkan. Ya, waktu saya mempraktekkan itu tekanannya tuh luar biasa. Ya, jadi kalau saya minta barang ke pabrik di Cikarang waktu itu, saya minta stok spare part ini. Saya contoh misalnya minta piring gitu ya. Ini contoh, minta piring. Dikasihnya bangku. Waktu saya dikirim bangku, saya agak bingung sekaligus agak senewan juga. Ini kenapa dikirimnya begini? Terus saya telepon orang pabrik. Gua minta piring, kenapa lu kasih bangku? Udahlah, itu cuma kesalahan kecil. Oh, saya langsung marah. Nah gini loh, jadi kebenaran yang ada pada kita, yang Tuhan udah ajarkan, semua itu harus Tuhan pasti tuntut untuk kita melakukan kebenaran itu. Dan jangan diselewengkan gitu loh. Saya bilang nggak bisa, lu kirim piring gue, saya bilang begitu. Gue pulangin di bangku lu. Terus dia bilang begini, yang udah diterima kok katanya. Maksudnya sebelum saya megang itu, orang tuh semua nganggap enteng aja. Saudara perhatikan ya, misalnya piring yang saya minta ini harganya cuma 10.000 atau 1 juta lah ya, kita ngomong nilai uang yang agak sedikit high lah, 1 juta gitu. Dia kirim bangku ini harga 5 juta loh. Nah saya itu bisa, dan kebanyakan waktu yang sebelum saya, bangkunya ini ataupun ya barang tersebut ya gitu ya, dijual di luar. Dalam sebulan tuh mereka bisa korupsi 10-20 juta. Dan bahkan banyak yang dipecat-pecatin pada akhirnya. Dan saya dipilih lah pada akhirnya. Dan saya, waktu saya mengerti tentang kebenaran, saya nggak mau namanya batu saya rubah jadi roti. Ngerti ya di sini ya maksudnya ya. Kita pegang kekuasaan atau otoritas daripada Tuhan, jangan diselewengkan. Yesus dalam keadaan di ayat 2, coba perhatikan di ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus tuh lapar. Tapi sanggup gak Yesus namanya mengubah batu itu jadi roti? Bisa aja. Tapi kalau ngikutin hukum dunia, Yesus harus beli roti. Nggak boleh namanya ngerubah batu jadi roti. Itu aturan. Ya aturan dari dunia atau apalah, hukum Tuhan dan lain sebagainya, atau kebenaran yang harus kita praktekkan. Ya jadi waktu saya dikirim bangku yang harganya 5 juta, saya bisa selewengkan itu sebenarnya. Tapi saya nggak memilih untuk namanya berlaku seperti itu. Nilai uang bagi saya cuma 100-200 juta mah nggak ngiler saya waktu itu. Karena waktu itu saya masih punya usaha. Waktu itu saya pernah punya usaha, maksudnya uang segitu tuh bagi saya nggak ngiler gitu loh. Jadi waktu orang Cikarangnya itu bilang, kepala gudang di sananya bilang begini, udahlah nggak apa-apa lah, sesekali ini. Saya bilang nggak bisa, saya bilang. Hari ini gue nggak laporin owner, saya bilang gitu. Gue kasih lu kesempatan, lu mau pulangin atau tak laporkan, saya bilang begitu. Akhirnya dia takut, dia bilang iya saya pulangin aja, pulangin bangkunya, tapi piringnya tak kirim, dia bilang begitu. Akhirnya dikirim. Dan beberapa waktu kemudian gitu, berlaku kayak begitu lagi. Minta piring dikasih bangku lagi, ngamuk saya. Kali ini saya nggak kasih ngampunan, saya langsung laporin ke owner. Ya, jadi kepala pabrik itu udah kerja 30 tahun, saya baru kerja 3 bulan. Saya ini kalau jujur ya, kalau kerja musuh saya banyak. Hidup namanya dalam kebenaran Tuhan itu nggak gampang. Musuh tuh di sekeliling. Ya kayak si Ahok. Ya, banyak musuhnya. Saya juga ngalamin kayak begitu. Walaupun cuma lingkupannya tuh cuma sebuah kantor. Nah, waktu saya ditelepon sama kepala cabang Cikarang yang udah kerja 30 tahun. Lu baru kerja 3 bulan aja lu ngatur-ngatur dan sebagainya. Saya bilang saya nggak ngatur-ngatur. Saya minta ini, dikasih ini, dan saya tidak mau, saya bilang begitu. Udahlah, cuma sekali 2 kali ini katanya. Nggak mau, saya bilang. Saya nggak mau kompromi dengan namanya kejahatan. Karena bagi saya begini, ya tadi Tuhan tuh waktu saya lagi ngerenungin firman ini, dosa itu dibuat tersembunyi. Ya, saudara kalau melakukan dosa nggak mungkin kasih tahu ataupun rame-rame gitu.
Ya maaf, orang berzina aja itu pasti tersembunyi. Orang masturbasi itu pasti tersembunyi. Orang nonton video porno pun juga dalam keadaan yang sendiri. Orang pakai narkoba pun juga pakainya tersembunyi. Kalau dia terang-terangan ditangkap. Ya jadi dosa. Itu orang tersembunyi, tapi tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tuh maha melihat. Ya, jadi kebenaran yang saudara sudah pelajari dan pahami, jangan saudara itu berhenti ataupun malah mundur, ataupun malah tahu doang tapi malah berlakunya tetap jahat. Ini yang paling mengerikan daripada anak-anak Tuhan. Tahu kebenaran, tidak melakukan kebenaran. Waktu saya ditelepon orang kepala cabang daripada orang Cikarang itu, saya dimaki-maki. Saya dimaki-maki, saya nggak takut. Saya bilang begitu. Saya langsung ngomong begini, gua ini udah kerja 30 tahun, lu baru kerja 3 bulan aja, lu songongnya bukan main, katanya gitu. Saya langsung jawab begini, gua nggak peduli lu mau 30 tahun, mau 300 tahun sekalipun, saya bilang gitu. Lu salah ya salah, saya bilang gitu. Akhirnya apa? Karena dia bentak-bentak saya nggak ada udah nggak ada mercy di dalam hidup saya, udah nggak ada belas kasihan. Seperti belas kasihan Tuhan kepada kita, nggak ada belas kasihan. Langsung tak laporin, dia telepon sama owner, diomelin setengah mati, bahkan diancam dipecat. Waktu saya ketemu orangnya nggak berani apa-apa, cuma ya ngebacot aja dan lain sebagainya. Karena apa? Ya karena kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan tuh proteksi kita juga, karena kita sudah melakukan apa yang Dia mau. Ya, jadi di ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Saudara, sebenarnya saya nggak mau bahas ini ya. Jika engkau anak Allah, kata jika engkau anak Allah, ini kan Yesus kan, ya. Iblis itu nggak yakin bahwa Yesus itu Tuhan, karena ada kata jika engkau anak Allah. Kalau saudara baca sampai habis, ada 2 perkataan itu, jika engkau. Maksudnya kan iblis tuh nggak meyakini bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, tapi iblis mau membujuk Tuhan itu melakukan hal-hal yang menyimpang daripada ajaran kebenaran Tuhan ataupun Allah pada masa itu. Ya, jadi jika engkau anak Allah, perintahkanlah ya, supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya. Jadi roti ini jadi masalah bagi anak-anak Tuhan masa sekarang dengan melakukan segala kejahatan. Yang penting perut gua, roti itu bicara perut, terisi. Bisnismen segala macam yang jahat, yang gelap pun dilakonin. Yang penting duit, perut gue ini gak lapar. Yang penting ada roti di rumah gue. Saudara, kalau saudara melakukan itu, ya bujukan iblis kepada Yesus itu juga terjadi sama kita. Ya, jadi kalau sampai namanya hal-hal yang jahat ataupun kita kompromi dengan segala kejahatan yang Tuhan tidak sukai, ya berarti kamu kena jebakan iblis. Nasihat iblis masuk tembus ke roh kamu, sehingga kamu melakukan hal-hal yang tidak menyukakan Tuhan itu. Kamu kompromi dengan siapa? Dengan setan. Dulu waktu saya punya toko handphone ya, saya dilarang keras namanya bermain black market. Black market, ya. Bukan ya, jadi ada barang BM ya kita bahasanya black market. Itu kan nggak masuk secara di Indonesia, itu nggak resmi, nggak bayar pajak. Ya, contohnya paling sering kita dengar adalah barang Batam. Ya, jadi barang-barang tersebut itu ilegal. Untungnya jujur lebih besar daripada barang resmi. Barang resmi pada masa itu untungnya cuma 50-100 ribu. Sedangkan barang Batam itu untungnya bisa 500, sejuta, bahkan bisa 2 juta. Ngalahin aturan-aturan yang benarnya bagaimana gitu. Maksudnya resminya tuh untung nggak seberapa. Nah, singkat cerita, saya hidup dalam kebenaran Tuhan itu disounding keras. Ya, diingetin keras, nggak boleh main barang black market. Terus kadang-kadang ada orang jual handphone second, ya, barang curian. Nah, kalau nggak tahu gimana? Nah, kalau nggak tahu ya sudah gitu, namanya nggak tahu. Tapi kalau tahu disengaja, nah sama. Karena kita memikirkan roti. Zaman sekarang, hari ini saya berdiri, banyak orang menghalalkan segala cara untuk dapat uang dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka daripada itu saya cuma diingatkan Tuhan untuk ngomong, kebenaranku jangan ditinggalkan.
Kebenaran itu mahal harganya, saudara. Ya, saudara melakukan kebenaran, ya Tuhan menjanjikan keselamatan. Saudara memungkiri kebenaran Tuhan, ya maaf ya, ada akibatnya untuk namanya kita mungkin gak diakui Tuhan. Karena nanti masa penghakiman ini yang paling mengerikan buat kita sebagai orang Kristen. Ya, jadi roti itu bisa bicara sogok menyogok. Ya, saudara tahu waktu Yudas jual Tuhan. Yudas itu hidupnya itu mengerikan. Yudas itu murid Yesus, 3,5 tahun pelayanan dengan Yesus. Dalam masa pelayanannya dia melihat semua mujizat. Dia melihat namanya orang mati dibangkitkan. Dia melihat orang sakit disembuhkan. Mungkin zaman sekarang kanker lah apa segala macam disembuhkan. Tapi Yudas apa melakukan kebenaran firman Tuhan? Tidak. Dia yang lebih parah, dia malah jual Tuhan. Jadi gak jaminan saudara tahu kebenaran itu pasti melakukan kebenaran. Gak jaminan gitu loh. Nah, kalau misalnya bagaimana untuk namanya setia dalam melakukan kebenaran firman Tuhan? Lakuin dari yang kecil dulu. Jangan berpikir langsung doain orang sakit. Langsung berpikir namanya kita KKR besar-besaran. Enggak, mulai dulu dari yang kecil. Contohnya yang paling gampang apa? Setia berdoa tiap hari. Karena Tuhan yang ngajari kita untuk namanya berdoa. Tidak berhenti berdoa. Setiap hari saudara berdoa. Dari yang kecil, nanti Tuhan percayakan lagi. Tuhan ajarin namanya kebenaran dia. Yang saudara tuh terus bertumbuh, seiring namanya rohani saudara tuh makin naik. Tapi kalau namanya kebenaran dilanggar, Tuhan mau percayain apa? Ya, doa bolong-bolong, puasa, lapar Tuhan, perut sakit, enak nih makan bakso. Nah, ya jadi kalau saudara nggak memperlakukan hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan, nggak mungkin dikasih perkara yang besar. Saya pernah namanya doain orang mau mati, ya dari kaum Kedar, ya sama istri tentunya waktu ke Jogja, ya dokter vonis meninggal, saya pernah saksikan ini. Ya saudara tahu dokter bilang ini pasti mati dan semua keluarganya udah ikhlasin. Waktu kami datang di Jogja itu, ya sebenarnya nggak ada jadwal untuk namanya doain orang tersebut, tapi nggak tahu lah settingan Tuhan dan lain sebagainya. Kayak itu seiring namanya kita setia dengan perkara kecil, Tuhan percayakan perkara-perkara yang menurut saya sih bisa doain orang yang tadinya divonis mati tiba-tiba hidup sih menurut saya sih luar biasa gitu loh. Nah, saudara pernah nggak ngelakuin itu? Nah, kalau misalnya belum, minta perkara dari yang kecil sampai namanya ketemu perkara-perkara yang besar. Ya, jadi jangan sampai namanya gara-gara uang, gara-gara sesuatu yang menguntungkan hidup saudara, kamu jadikan roti itu dengan segala cara. Ya, jadi jangan namanya menjual Tuhan. Ya, di ayat berapa nih? 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Ya, Yesus dalam keadaan yang lapar, ya dibujuk iblis untuk namanya mengubah sesuatu yang benda mati jadi namanya roti, ya yang bisa dimakan, bisa dinikmati dan lain sebagainya. Ya di ayat ketiga ini jangan sampai namanya hidup kita itu menghalalkan segala cara untuk namanya menguntungkan hidup kita sendiri. Tetapi Yesus di ayat 4, Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, firman itu penting buat hidup kita. Ya, dari mulut Allah, dari pencipta kita sendiri. Ini bicara namanya kita mendengarkan firman-Nya mau bicara apa tentang hidup kita. Nah, hari ini dimana kalau saudara berdoa, ya berdiam diri, berpuasa, ataupun kemanapun di rumah doa dan lain sebagainya, ataupun saudara masuk kamar dalam keintiman sama Tuhan. Nah, belajar namanya Tuhan, engkau mau berbicara apa? Ya, jadi bukan soal makanan aja. Mungkin hari-hari ini, hari ini saya makan susah, hidup lagi susah. Ya, saya juga lagi mengalami namanya proses yang menurut saya itu juga haleluya. Saya juga kadang-kadang, Tuhan ini gimana nih? Nah, istri saya tuh yang paling jago kalau yang kayak gitu-gitu. Ya, jagonya ayam, KFC dia. Ya, dia paling jago tuh kalau namanya berdiam diri dengerin firman Tuhan. Tuhan mau ngomong apa? Nanti setelah pagi nih ketemu istri saya tercinta ini, Tuhan suruh begini. Saya bilang apa lagi ini lagi. Tapi saya ikutin, saya temenin, saya jadikan seperti apa yang menjadi firman Tuhan yang di dalam yang sudah dilepaskan Tuhan itu kepada istri saya itu saya temenin. Tapi benar, waktu dia menjalani apa yang Tuhan mau, jalan di depan tuh terbuka semua.
Karena apa? Firman-Nya ya didengerin dan dilakukan. Ya, sebalik lagi ya, kebenaran harus dilakukan. Di ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Di ayat 6 lalu berkata kepadanya, jika engkau, ya ini sekali lagi ya, saya tadi jelaskan di ayat 3, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, saya poin di ayat 5 dulu. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Ya, di sini tuh saya waktu ngerenungin firman ini, ada hal yang mengerikan buat saya gitu. Iblis juga ada di gereja. Iblis juga ada di orang-orang Kristen. Iblis tidak takut bait Allah. Ya, iblis bawa Yesus ke kota suci. Kadang-kadang kita ngeliat orang Kristen, wah dia hidupnya suci. Enggak, tetap orang yang kelihatannya suci belum tentu suci. Dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Tadi saya searching di Google, bumbungan bait Allah tuh kayak gimana. Ternyata dia bisa menghadap ke kota dan bisa melihat kota yang meluas, tempat yang cukup tinggi. Ya, tapi belum mengalahkan gunung. Jadi dia tetap bisa melihat dari kejauhan seluruh kota Israel waktu itu ya. Ya, jadi ini bicara tentang namanya, kalau kamu tidak punya rasa takut, ya, iblis juga bisa bawa kamu dengan apa yang menjadi rohanimu, yang merasa dirimu berrohani, bisa dia bawa ke tinggi dalam kesombongan. Jadi jangan dipikir waktu saudara tahu namanya kebenaran, baca firman, saya hafal gini. Udah pernah saya pelayanan begini-begini ke kota-kota, ke pulau-pulau. Ya. Jangan sampai iblis bawa kita itu naik justru dalam kesombongan yang iblis mau, bukan Tuhan mau. Ini yang paling bahaya. Ya, jadi di rumah Tuhan pun iblis bisa cobain kita juga, karena ini pencobaan yang kedua kan. Yang pertama mengenai batu jadi roti. Ya, bukan berarti nanti kita doain roti jadi batu terus makan batu, enggak gitu loh. Tapi tetap ada maknanya di balik itu semua. Ya. Kenapa banyak orang Kristen suka sekarang ya dalam pelayanan sikut-sikutan, ya fitnahan di mana-mana. Ya, kemarin ya saya beberapa kali sharing dengan beberapa hamba-hamba Tuhan dalam 1-2 bulan ini. Ternyata tuh banyak sekarang orang lagi melayani itu yang hantem-hanteman. Ngapain, cari apa sebenarnya, saya bilang. Tapi firman inilah yang membuat saya itu melek mata. Iblis membawanya ke kota suci. Jadi kenapa kelakuan orang-orang itu jadi seperti itu? Karena apa? Iblis membawa dia ke yang kelihatannya suci, ternyata tidak suci. Jadi nggak jaminan namanya hidup saudara itu tahu kebenaran. Iblis belum tentu saudara itu nggak bisa dicobai iblis. Iblis bisa masuk kalau kita nggak berawas-awas, nggak berhati-hati, nggak mengenali diri kita sendiri dalam kerohanian kita bisa jatuh dalam kesombongan dan setan akan bawa kita tinggi dalam kesombongan. Ya, berapa waktu lalu saya kemarin baru sharing sama istri, sama Inka juga ya, ngobrol. Setelah saya mengalami semua dalam pelayanan, Tuhan ada sebutin tentang kesombongan saya gitu. Saya bilang gitu, Tuhan ampuni aku Tuhan. Setelah saya di titik seperti sekarang ini, saya baru bisa melihat semua pelayanan yang saya kerjakan itu banyak kesombongannya juga. Dan iblis itu kayak membawa, tapi saya nggak sadar. Nah, ini yang paling bahaya. Kita hidup dalam kekristenan, iblis bawa dalam kesombongan, kita nggak sadar. Ini yang paling mengerikan. Ini yang harus selubungnya ini harus kita bongkar semua. Nah, setelah saya melihat itu semua, Tuhan ampuni aku Tuhan. Keburu sadar saya. Puji Tuhan. Ya, kalau yang nggak sadar ya nggak tahu, itu urusan dia dengan Tuhan lah ya. Ya, jadi pelayanan sekarang ini kalau orang-orang Kristen yang kelihatannya suci, malah justru di dalamnya cenderung namanya kejahatannya justru terjadi. Ya, kesombongan itu paling mengerikan. Dan Tuhan paling benci justru dengan orang-orang yang seperti itu. Ciri daripada orang namanya dibawa iblis ya. Ngajak orang, tinggalin orang, jelek-jelekin orang, itu ciri daripada namanya dibujuk iblis.
Ya, jadi kalau saudara yang namanya, wah kebetulan nih lagi ngalamin seperti itu, ya doakan, bukan di malah dijelek-jelekin, enggak. Kalau saudara membalas semua ya hal-hal yang pahit tersebut, ya saudara nggak ada bedanya dengan orang itu. Ya jadi gimana? Doakan, ampuni dan lain sebagainya, itu bagian daripada kita melakukan kebenaran Tuhan. Ya di awal saya cerita bahwa kebenaran ya dulu kita nggak kenal, terus kita cari tahu, setelah tahu kebenaran Tuhan itu begini caranya kebenaran Tuhan. Nah, saudara mau melakukan atau malah mundur? Contoh yang paling gampang, kalau misalnya saudara ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Nah, ini kan kebenaran Tuhannya begitu firmannya. Nah, saudara mau nggak melakukan? Atau waktu digampar kanan, saudara tonjok balik gitu. Ya, jadi kebenaran yang saudara tahu dan pahami, ya bagian-bagian tertentu yang bagaimana yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara, lakuin dari hal yang kecil dulu. Karena banyak orang, ya kemarin saya juga baru cerita nih, banyak orang sekarang nyari kebenaran itu di YouTube. Saya bilang nggak masalah di YouTube. Kebenaran itu perlu dibimbing dan dipimpin. Kalau nggak dibimbing, nggak dipimpin, di YouTube itu bukannya saya bilang jelek atau salah, enggak. Menurut saya di YouTube itu terlalu luas, dan menurut saya kalau saudara nggak dipimpin jadi liar. Nah, kalau saudara nggak dipimpin dan diberitahu untuk namanya, nih yang ini boleh kamu pahami, boleh namanya kamu nikmati firmannya. Ada bagian-bagian yang saudara itu nikmatinya nggak selangsung level tertinggi, tapi dari bawah dulu, naik. Nah di YouTube itu kan nggak ada batasan. Nah, saudara harus perhatikan yang seperti itu. Kalau enggak, kita akan mengalami namanya kebingungan dan lain sebagainya. Ini yang benar yang mana nih? Si A ngomong begini, si B ngomong begini. Nah, karena ngapa? Nggak dipimpin. Nah, bagian saudara yang mana? Nah, karena banyak orang Kristen hidup namanya tahu kata-kata destiny, tapi menjalani destiny banyak orang justru nggak tahu. Ini yang mengerikan. Ya, saya sendiri dalam hal kayak begini, menjalani namanya Zoom lah, ke rumah-rumah, ngisi khotbah dan sebagainya. Dan saya sedang jalani destiny saya. Nah, saudara, destiny-nya bagaimana? Ya, jadi kebenaran yang Tuhan mau itu, saudara harus genapi. Ya, saya balik lagi di ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Ya, jadi iblis itu membawa namanya anak-anak Tuhan ini justru ke rumah Allah sendiri. Nah, ini yang paling bahaya. Di ayat 6, lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, di sini saya tertarik dengan kata namanya, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Poin daripada firman ini semua, sepanjang firman ini, iblis kan terus ngebujuk Yesus. Jatuhin aja diri lu, nanti malaikat tatang lu kok, bawa terbang, kalau perlu malaikat kirim awan kinton gitu supaya bisa naik dan lain sebagainya. Ya, kata jatuhkan itu yang paling bahaya. Banyak anak Tuhan sudah namanya mengerti firman Tuhan, ya sudah mengerti firman Tuhan, lepas dari segala keterikatan, lepas dari segala dosa masa lalu, lepas dari segala kegelapan di dalam kehidupan saudara. Ya, seringkali iblis masuk dengan dosa saudara yang lama, jatuh kembali. Ya, contoh, ada beberapa nih anak-anak Tuhan nih kemarin, anak-anak muda, masturbasi itu boleh katanya. Saya ngajar nggak boleh, dosa. Ada banyak orang nggak apa-apa itu. Ada hamba Tuhan juga ngajarin nggak apa-apa. Sorry, bagi saya nggak boleh, dosa. Nonton video porno, dosa. Jangan buat hidupmu jatuh kembali. Dulu saya ini orang yang paling namanya suka namanya main game ya. Saya pernah ngomongin ini berkali-kali. Main game dari pagi ketemu pagi saya. Kejatuhan saya. Bagaimana waktu saya tinggali itu semua. Ya, maaf ya, saya juga dulu banyaklah hal-hal dosa masa lalu saya. Tapi jangan biarkan namanya iblis membujuk kita itu jatuh kepada lubang yang sama. Ya, jangan dipikir kita udah terima Yesus, sudah dibaptis, sudah pentahiran.
Sudah diolesin minyak lah, sampai minum minyak dan sebagainya, mandi minyak segala macam, nggak ngaruh. Karena kebenaran yang saudara hidupin itu yang membuat iblis itu takut. Tapi kalau saudara diem aja, dengerin khotbah, ya nggak salah dengerin khotbah. Tapi kalau saudara nggak lakuin, cuma dengerin doang, setan bisa masuk dan tembus roh kita. Bukan roh sih sebenarnya, karena roh itu nggak bisa digoyang sama setan. Ya, iblis nggak bisa namanya jatuhin roh kita. Iblis tuh paling jago jatuhin apa? Jiwa kita, pikiran kita dulu dirobohin, roh kita pasti drop dengan otomatis. Ya, ada banyak orang lagi stres dan lain sebagainya, udah ngedrop nih, rohnya pasti mati, turun. Ya, kejenuhan rohani itu muncul dari mana? Dari pikiran. Pikiran dulu muncul. Karena apa? Yang dari hati itu kan dari Tuhan. Ya, setan mainnya di sini dulu, baru turun ke bawah. Setan nggak bisa main dari sini. Mainnya pasti dari pikiran. Makanya kalau kita nonton film gitu ya, ada malaikat jahat, ada malaikat apa ya? Bukan kayak setan dan sebagainya, dan sebelahnya ada malaikat yang putih dan merah gitu ya. Dia kan bisik-bisikin dan sebagainya. Ya itu dia bisikin dan pikiran kita yang dimainin untuk dijatuhin. Nah, ada banyak orang jatuh dalam dosa itu muncul dari pikiran dulu. Ya, jadi jangan sampai namanya saudara itu sengaja menjatuhkan diri. Ya, di sini kan Yesus disuruh namanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ya, jadi jangan sampai rohani saudara sudah naik, sudah namanya peperangan, masuk dalam dunia peperangan, masuk dalam dunia penginjilan dan lain sebagainya. Tapi waktu saudara lagi berdiam diri, bengong dan lain sebagainya, jatuh karena bujukan iblis. Ya, jadi yang malam hari ini yang Tuhan taruh dalam hidup saya itu, ya, dengerin firman, ya, saudara mau selidiki, mau pelajarin dan sebagainya, ujungnya lakuin. Supaya apa? Waktu saudara lakuin firman itu, minyak kita itu terisi di roh. Minyak kita itu nggak semakin sedikit, tapi terus terisi. Ya, jadi di ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, jadi kalau saudara tahu namanya, misalnya orang suka main game sampai berlebihan, ya, tahu itu ya jangan dicobai. Ya, orang ngerti ini firman, tapi seringkali dilanggar. Ya, ada orang misalnya begini, dulu maaf ya, hidupnya suka main di pelacuran. Setelah terima Yesus, bertobat, ya sudah terima Yesus, bertobat, ya hidup dipulihkan dan sebagainya, gaya-gayaan, saya mau menginjil di tempat pelacuran itu. Enggak, lu yang diinjilin pelacur. Yang ada lu nikmatin lagi. Ya, jadi sesuai dengan konteks yang Tuhan mau. Kalau begitu caranya, kalau saudara paksa itu semua dengan bukan ketetapan atau perkenanan Tuhan, ya saudara itu cobai Tuhan. Tahu kita gagal di situ, jangan masuk ke situ. Tahu biasanya kalau kita ini hidupnya tukang nipu, ya jangan sampai namanya kita nanti dipertemukan situasi-situasi yang membuat kita itu sebenarnya bisa nipu. Nah, pilihlah namanya tidak menipu. Kalau saudara sengaja itu mencobai Tuhan. Karena menurut saya begini, waktu kita udah belajar kebenaran tentang firman Tuhan, Tuhan akan izinin tuh. Namanya perkara-perkara yang saudara sudah belajar perlu diuji. Lulus nggak tuh waktu dia mengalami hal-hal yang Tuhan taruh. Sampai Tuhan lihat hatinya tuh bagaimana. Ya, ini masa sukar, ini masa namanya penantian. Menantikan Tuhan datang. Ya kan, Tuhan bicara, adakah iman? Adakah aku dapat iman saat aku datang ke bumi yang kedua kali? Sekarang banyak orang lagi murtad dan sebagainya. Kayak kemarin juga Regi di WA, ya, seorang teman lama, teman saya sih, teman lama udah Kristen, nikah sama kaum Kedar. Singkat cerita ya, kemarin WA, masuk jadi Kedar. Ampuni saya Tuhan, saya masuk Kedar. Jangan mencobai Tuhan. Tahu itu salah, jangan masuk. Tahu hal-hal itu tidak namanya berkenan di hadapan Tuhan, jangan sengaja namanya kita membiarkan diri kita tuh jatuh. Ya, di ayat
8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memberikan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ya, ini sebenarnya persis kayak di ayat 3. Ya. Hal yang dimana yang dimana iblis itu memberikan otoritas yang jauh lebih luas lagi, jauh lebih tinggi lagi. Nih, semua aku tunjukin asal lu sembah gue. Ada banyak sekarang kita itu ditawari iblis tuh kayak begitu. Lu tinggalin Yesus nih. Lu kesusahan. Ini gue buat gampang. Tapi lu sembah iblis deh. Di ayat 9 coba saudara baca. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini udah masa akhir. Setan terus bekerja begitu giat dan luar biasa. Ya, jangan berpikir ini. Dulu ada ya kayak Pak Petrus Agung ya, kalau saudara kenal ya. Petrus Agung pernah bilang begini, jangan berpikir namanya Tuhan punya rencana atas hidup kita. Itu nggak salah sebenarnya. Tapi yang paling parah itu sebenarnya gini, waktu iblis juga punya rencana atas kita justru nggak berhati-hati. Ya, dia ngajari tentang perhatikan sisi Tuhan mau punya rencana atas hidup kita. Setan juga punya rancangan untuk ngejatuhin kita. Nah, seringkali kita lupa yang ini nih katanya. Musuh kita ini mau ngapain sama kita? Waktu kita misalnya tukang marah. Nah, iblis pasti akan pancing kita terus marah gitu loh. Nah, waktu kita dalam situasi yang dimana kayaknya tidak enak dan bikin kita marah, kita lupa nih rancangan iblis nih. Sehingga kita terperangkap dengan jebakan iblis. Saya juga dulu ngalamin begitu. Setelah saya sadar, iya ya gue goblok banget ya. Masuk ke dalam the trap-nya si devil itu gitu, si setan itu. Dari situ saya melajari, oh kayak gini. Saya dalam pernikahan saya, awal-awal saya menikah juga nggak langsung harmonis dan sebagainya. Saya mempelajari semuanya. Dari karakter dan sebagainya, saya pelajari. Oh, yang ini nggak boleh. Yang ini gue harus ngalah. Yang ini gue harus tolong dia. Yang ini nggak boleh kita egois. Baru kita pernikahan saya sama istri. Sampai hari ini langgeng aja. Karena apa? Mempelajari. Rencana Tuhan apa? Iblis juga mau jatuhin kita tuh yang bagaimana? Kalau enggak, pernikahan saya dalam rumah tangga bisa hancur. Karena apa? Kita menginjil, menangin jiwa dan sebagainya. Itu semua udah kami lakukan gitu loh. Bukan merasa semua karena hebat gagahnya saya, bukan gitu loh. Waktu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ataupun kantornya sorga, itu jadi attention buat setan tuh buat jatuhin kita. Jangan sampai dia menangin banyak jiwa. Ya, jadi kalau saudara hidup dalam kebenaran Tuhan dan melakukan ya, perhatikan mata setan juga tertuju kepada kita. Tapi nggak usah takut. Selama kita intim sama Tuhan, ya, selama kita berdoa sama Tuhan, kita terus bangun keintiman sama Tuhan, nggak akan dia sekali-kali untuk mendekati kita. Tapi tetap harus waspada. Ya, kejahatan bukan terjadi karena ada kesempatan, tapi karena ada niat. Ya, jadi ya itu cuma bercanda ya. Ya, jadi tetap firman tetap dilakukan dengan serius. Ya, di ayat berapa ya? 9 ya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, saya tetap bahas di ayat 9 ini. Ya, jadi banyak sekarang anak-anak Tuhan itu meninggalkan Tuhan karena sesuatu yang ditawarkan iblis yang lebih nikmat, lebih hebat, lebih luar biasa. Ya, kesetiaan itu mahal. Waktu saya memilih melayani Tuhan sampai hari ini, bagi saya jujur nggak enak. Saya justru meninggalkan hal yang enak itu untuk menuju masuk dalam peleburannya Tuhan. Saya masuk dalam level kayak begini berkali-kali. Bukan sekali dua kali, berkali-kali. Ya, kalau saudara pernah dengar cerita saya harus tinggalin usaha saya. Itu peleburan yang harus saya terima. Berkali-kali saya harus merelakan daging saya itu diremukin Tuhan. Saya pikir waktu saya udah lewatin itu, wah udah, saya udah lolos dari peremukan yang satu ini. Saya akan berpikir Tuhan akan bukain saya jalan-jalan yang luar biasa. Enggak, ada level tertentu lagi, masuk lagi dalam peleburan, dibakar lagi sampai daging kita tuh mati benar-benar. Ya, jadi jangan sampai tawaran iblis itu lebih menggiurkan daripada tawaran Tuhan.
hari ini mungkin kita nggak melihat semua apa yang menjadi kemuliaan Tuhan yang di depan kita. Tapi nggak tahu setelah nanti Tuhan datang. Ya, biarlah waktu Tuhan datang di awan-awan, saya didapati ya, atau kita semua didapati, hei hamba yang setia, masuklah dalam kerajaanku. Ya, waktu saudara lagi dalam penderitaan bersama Tuhan, tetap setia. Nggak gampang setia itu. Saya ngomongin setia itu ya, kadang saya pernah doa Jumat ya. Kadang-kadang semua satu-satu berdoa. Ada yang nangis-tangis sampai ingusan meler-meler. Tuhan, aku mau setia. Saya kadang dengar kata, Tuhan, aku mau setia. Saya kadang geli dengar. Karena prakteknya nggak setia. Minggu depan ngilang. Kenapa nggak datang? Iya, dagangan gue lagi rame. Saya ngeliat tuh, loh. Minggu lalu lu ngomong, Tuhan aku mau setia, nangis, ingus sampai meler-meleran gitu. Yang kamu ngomong setia itu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan saya. Saya yang dengernya aja, ngeliat kelakuannya kayak begitu, geli sih. Dan itu saya jumpai banyak orang kayak begitu. Bukan 1-2 orang. Setia itu bukan dalam keadaan saudara lagi rame nih, ya saudara tahu lah namanya iblis kan pasti kasih tawarannya sesuatu itu supaya kita itu nggak melekat sama Tuhan. Dikasihlah rame, sama kan seperti di ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Aku memilih mamon daripada saya harus berdoa. Dulu di hari Jumat, banyak yang saya temuin begitu, bukan 1-2 orang, banyak. Dia janji sama Tuhan setia. Waktu datang kayak kemarin ya, ada orang datang. Kak, tolong dong doain saya. Kenapa? Udah nih ngomongnya sama Regi, sama istri saya. Udah seminggu, 2 minggu atau sebulan 2 bulan ya Gi. Usaha nggak berjalan dan sebagainya. Oke, kita berdoa. Kita berdoa dan sebagainya. Besoknya langsung rame. Saya bukan dukun ya. Kami bukan dukun. Jadi nanti telepon, wah tolong doain usaha saya segala macam, tengah antri lagi. Enggak, tetap ke Yesus, jangan ke kami. Kami ini cuma pelantarannya Tuhan. Doa, besoknya langsung rame. Dia langsung WA, dia langsung kabarin dan sebagainya. Usahanya begini. Kenapa dia yang doa nggak dijawab, kita yang doa dijawab? Karena saya berdiam diri. Mau sedikit orang, mau banyak orang, saya tetap memilih berdoa. Bukan nungguin orang banyak. Makanya Tuhan ngelihat, wah ini setia. Kami kalau doain orang lebih cepat dijawab ketimbang kami doain diri kami sendiri. Tapi dalam masa kesulitan yang kami terima, semua hal-hal yang kami rindukan di hadapan Tuhan itu terjadi. Contoh AC nih paling gampang. Contoh AC. Saya bilang, Tuhan, ini mau Zoom Tuhan, panas Tuhan. Minta AC Tuhan. Yang baru. Dikasih yang second, tetap ngucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kenapa dijawab? Ya itu karena lakuin firman. Ya, terus kayak kemarin ya. Lihat ini nih, maaf ya, ini saya bukan sombong ya. Ini ngomongin tentang kesaksian. Tuhan pengen dong ini gitu loh. Blazer. Kalau Tuhan izinkan ya khotbah dan sebagainya ya, biarlah ini jadi ya Tuhan sih nggak lihat penampilan ya, Tuhan tetap lihat hati. Tapi manusia tuh lihat penampilan. Dikritik dan sebagainya. Terus saya bilang begini, Tuhan aku mau dong yang itu. Cuma ngomong begitu. Tiba-tiba ada yang berkati, ya saya bersyukur sama orang-orang yang mau berkati, tetap saya doakan Tuhan gantikan berkali lipat ganda. Tapi apa yang kami rindukan di hadapan Tuhan, Tuhan jawab. Karena apa? Setia. Tapi kalau kita nggak setia, apanya mau dijawab? Sedang kita aja hidupnya aja nggak menyenangkan hati Tuhan. Ini yang bahaya. Ya di ayat 10. Ya saudara kalau ada mau bertanya ya bertanya ya. Mungkin mau di chatting, kalau malu bertanya ya tanya aja di chatting mengalami. Tapi pertanyaannya mohon maaf ya kalau bisa seputaran pergumulan hidup. Lagi ngalamin apa?
ini bagaimana nih solusinya dan lain sebagainya. Ya mau nanti di Zoom atau di komentar, ya nanti di YouTube ditaruh di saudara yang di YouTube mau nonton, mau bertanya apa di komentar, nanti kami jawab. Ya ataupun langsung WA ke Bu Regi, silakan kalau lagi mengalami confuse apapun dalam kehidupan hari-hari. Jadi jangan nanya-nanyanya yang apa ya, kayak filsafat dan sebagainya, itu saya nggak bisa jawab. Tapi kalau dalam dunia pergumulan hidup, nah saya bisa jawab itu. Ya, di ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ya, dari sepanjang firman Tuhan ini, ya, saudara itu perlu namanya lawan iblis pakai firman. Ya, saudara nggak bisa namanya lawan iblis itu cuma pakai daging kita. Ya, dari ayat pertama hingga ayat 10. Ya, saudara untuk namanya ngenyain iblis itu mesti pakai firman. Nyalah iblis daripada hidupku. Ya, jadi kalau firmanmu tinggal, apapun yang keluar ada otoritas Tuhan, ada kuasa. Kemarin saya waktu ke Bekasi ya, saya melihat ada sesuatu tuh yang menurut saya menarik gitu ya. Saya pengen taruh di mobil saya, yaitu kunci Daud. Tapi saya cari saya belum ketemu. Kenapa saya pengen itu? Nggak tahu, di roh saya itu bilang itu, beli itu gitu. Kenapa? Karena saya di roh saya punya kunci Daud untuk membuka. Makanya saya sering berdoa untuk namanya alam dan sebagainya. Tuhan, aku minta ini jangan hujan. Kalaupun hujan, biarlah hujannya dulu muncul. Kami mau ibadah semua berhenti Tuhan. Itu sering saya lakuin. Dan waktu saya di beberapa kali Tuhan kasih tahu, kamu punya ini. Ya, jadi kalau misalnya saudara namanya dilawan iblis dan sebagainya pakai firman itu bukan soal Alkitab gitu. Tapi kalau ada kebenaran dalam hidup kita, Roh Kudus akan tuntun hati saudara itu, keluarin kata-kata apapun yang keluar dari mulutmu dengan penuh otoritas Tuhan, itu firman Tuhan. Ya, jadi bukan soal pakai ayat ini, enggak. Kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang keluar itu Tuhan akan berikan powernya. Ya, jadi kalau saudara namanya tidak ada firman, ya kemarin waktu saya komsel ya di rumah seseorang, singkat cerita Tuhan tuh bicara begini. Jadi ada seorang ibu punya anak, ya anak ini bekerja di salah satu stasiun TV di Indonesia. Ya, dia bekerja begitu giat dan sebagainya. Singkat cerita dia ini suka minjemin orang uang. Suka minjemin. Nah, singkat cerita nggak dipulangin, dimakan dan dia dijahatin. Dan dia mengalami pressure dalam pekerjaan kantornya, dia juga mengalami pressure di rumah dan lain sebagainya karena keuangan dan sebagainya. Singkat cerita dia mengalami namanya stres dan maaf tanda kutip setengah gila. Orang tuanya cerita sama kami, setengah gila. Langsung di situ Roh Kudus langsung ngomong, kalau dia hidup dalam firman-Ku nggak akan seperti itu. Jadi gini maksudnya, beban berat kayak apapun, selama kita ada firman di dalam hidup kita itu, paling nggak kita itu dibuat namanya di cover sama Tuhan. Nggak sampai namanya masalah yang berat itu membuat kita tuh sampai gila. Jadi kalau firman tinggal dalam hidup saudara baca firman, berdoa, ya intim sama Tuhan, apapun pressure. Kadang-kadang gini loh ya, hidup dalam Tuhan nggak jadi jaminan kan. Kadang-kadang kita mengalami masalah yang bagi kita itu sangat berat gitu loh. Tapi ya itu, firman itu memberi kita tuh pengharapan. Ya. Jadi kalau saudara namanya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, percayalah masalah apapun itu juga jadi kekuatan buat hidup kita. Ya, di ayat terakhir, ya bukan di ayat 11 ini, coba dibuka di Lukas 4 ayat 13 kalau nggak salah. Ya ini firmannya mirip sih, tapi ada yang perbedaan daripada ayat ini. 4 ayat 13. Ya ini ayat terakhir. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ya, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini sering saya ingetin sama anak-anak Tuhan ya. Dosamu dulu kayak apa,
Tuhan sudah pulihkan, iblis akan serang dengan cara yang sama. Ya, kalau dulu saya punya temen ya, kita ajarin dia bertobat dan lain sebagainya. Dia dulu jatuhnya dalam narkoba. Ya, jatuh dalam narkoba. Suatu malam dia udah melayani, udah namanya bawa keluarganya dia untuk namanya mengalami pertobatan, mengalami Tuhan dan lain sebagainya. Suatu hari dia mimpi ditawari setan. Dia pernah namanya jatuh dalam narkoba tuh sabuk, dikasih sabuk. Dan herannya dia bilang di dalam mimpinya itu dia cerita katanya, gua bisa nikmati katanya narkoba itu, dan sampai bangun masih tercium baunya luar biasa, sama persis. Ya, saya bilang ayat ini, iblis akan tunggu dengan waktu yang baik, dia serang kamu. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari penentuan, hari-hari juga di mana kita menanti Tuhan. Jangan sampai namanya bujukan cobaan iblis itu tembus buat hidup kita. Karena apa? Yang membuat kita kuat dalam benteng rohani kita cuma satu, intim sama Tuhan dan lakukan kebenaran yang Tuhan mau. Ya, saudara udah ngerti tentang kebenarannya, yang banyak kan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa lah ya untuk namanya ngomongin firman A, B, C, D. Ya, saudara rangkum, pilih dari yang kecil dulu, lakuin, jangan langsung yang besar karena kadang berat kita nggak mampu. Ya, mulai dari hal yang dari yang bawah, lakuin dulu, nggak usah banyak belajar tapi justru nggak ngelakuin apa-apa. Ya, karena dulu waktu saya baru bertobat, saya belajar banyak dengan hamba Tuhan. Ya, dari yang besar sampai yang hamba Tuhan kecil, saya belajar semuanya. Saya belajar tentang namanya minyak, saya belajar tentang profetik, saya belajar tentang peperangan, saya belajar penyembahan, saya belajar ini itu, saya belajar semuanya. Tapi ada masa di mana Tuhan itu ngasih kita itu, ini jalurmu ini. Jangan lagi nanti semuanya dipelajari, enggak. Tapi ada namanya Tuhan kasih, nih, yang privilege-nya kamu itu di sini. Jangan lagi yang di sononya kamu makan. Karena apa? Itu bukan bagianmu. Ya, jadi saudara belajar boleh silakan, tapi tanya Tuhan, Tuhan mau apa sama hidup kita, sehingga di saat kita diajari Tuhan, kita ngerti dan kita mungkin nanti mungkin kita juga nanti ngajari orang-orang yang di bawah kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati.